untuk pendaftaran online ini cukup bermanfaat karena pada saat ini kan kita dihadapi dengan pandemi COVID-19. Pelayanan cukup baik sih. Pemudah dan hasilnya lebih cepat. Istilahnya ini yang pertama kami datang sini untuk meminta legalisir dari KTP, tidak ada masalah sama sekali dan lancar sekali. Lebih cepat juga sih selesainya daripada yang lewat offline harus ngantri dan harus ramai-ramai. Pendaftaran online KTP ini sangat baik, lebih cepat dan lebih mudah. Jadi kita tidak perlu menunggu lama dan tidak perlu datang langsung ke Capil, hanya dengan daftar online saja sudah bisa. Layanan online-nya udah lumayan terintegrasi sih. Untuk masukkan ke depannya sih untuk pelayanan online lebih ditingkatkan untuk informasi publik sekarang. Jangan lupa laporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang Anda alami agar dicatat untuk memperoleh dokumen kependudukan. Gunakan aplikasi layanan online yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dapatkan dokumen kependudukan melalui layanan online yang lebih cepat, mudah, serta bisa mengurangi kontak dengan orang banyak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Mari kita wujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Salam Gisa, Dukcapil bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Modi Utami, jurnalis Tribun Pontianak. Nah, kali ini kita sudah masuk dalam berbincang layanan publik. Sudah hadir pula di sini dua narasumber kita, Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Erma Suryani, SOS MSI. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Dan ada juga Ibu Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Ibu Dini Eka Hayuni. Halo Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Semoga kita tetap sehat selalu ya Bu ya. Nah, kali ini kita dalam program berbeda nih, karena di sini dengan tema Dukcapil menyapa masyarakat. Betul ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bu kepada Tribuners di rumah, apa sih yang bisa Ibu jelaskan tentang Dukcapil Kota Pontianak ini sendiri, dan apa sih tupoksinya yang perlu disampaikan untuk masyarakat nih Bu Ermani? Baik, terima kasih Mbak Maudi. Iya Bu. Jadi pada kesempatan pagi ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan Dukcapil itu sendiri, bahwa sebetulnya Dinas Dukcapil Kota Pontianak itu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 7 tahun 2016. Kemudian terkait dengan struktur organisasi, kemudian tugas pokok, fungsi, kemudian uraian tugasnya serta tata kerjanya itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak nomor 67 tahun 2016, yang mana salah satu dari tugas pokok Dinas Dukcapil itu sendiri adalah membantu wali kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Oke. Nah Bu, saat ini jenis pelayanan apa aja sih Bu yang bisa diberikan kepada masyarakat Bu? Jadi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pelayanan administrasi kependudukan, ada beberapa jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran penduduk, yaitu mulai dari pendaftaran biodata penduduk yang biasanya kita kenal dengan penerbitan nomor identitas penduduk, NIK baru itu ya. Nah, kemudian pembuatan kartu keluarga, kemudian surat pindah antar kecamatan, pindah antar kabupaten provinsi,
kemudian penduduk non permanen dan lain-lain. Sebetulnya kalau di bidang pendaftaran penduduk itu ada 27 jenis layanan sebetulnya. Tetapi kalau di Kota Pontianak ini tentu ada hal-hal yang memang prioritas, banyak sekali penduduk yang ingin melakukan pengurusan di bidang pembuatan KK, KTP dan lain-lain. Nah, kalau di bidang pencatatan sipil sendiri itu ada penerbitan atau pembuatan akta kelahiran, kemudian penerbitan, pembuatan akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Serta ada juga penerbitan akta untuk pengakuan anak dan pengesahan status anak. Nah, inilah salah satu jenis-jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Nah, tadi berbicara tentang kuota, pembuatan, dan jenis-jenis layanan yang telah Ibu jelaskan. Ya. Dukcapil Kota Pontianak kali ini memberikan giveaway kepada masyarakat juga ya Bu ya. Ya. Nah, buat Tribuners di rumah, jika kalian ingin mendapatkan giveaway dari Dukcapil Kota Pontianak dan kalian ingin membuat KTP, kalian hanya bisa bertanya melalui live Instagram kita dan di Facebook kita. Jangan lupa bertanya untuk Dukcapil Kota Pontianak, berikan kritik dan saran, semoga pasti diterima ya Bu ya. Insya Allah. Buat teman-teman Tribuners di rumah semua. Nah, selanjutnya nih Bu, saat ini Dukcapil kan telah menerapkan digitalisasi layanan administrasi ya Bu ya. Nah, baik untuk pendaftaran online serta mengurus pelayanan online-nya. Kenapa semangat digitalisasi dilaksanakan nih Bu di layanan Dukcapil kali ini Bu? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu kepada grand strategis dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa tujuan besarnya itu adalah pelayanan yang ingin membahagiakan masyarakat. Pelayanan ini. Ya, jadi salah satu dari strategi dari grand design itu adalah digitalisasi. Digitalisasi. Iya, digitalisasi ini tujuannya adalah untuk mempermudah sebetulnya. Kemudian dalam pelaksanaan digitalisasi ini memang sudah dilaksanakan dalam bentuk tanda tangan elektronik, karena beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sudah dilakukan tanda tangan elektronik sejak kita melakukan atau mengupdate aplikasi berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 7.3.4. Itu ada 11 sebetulnya yang sudah tanda tangani melalui tanda tangan elektronik. Nah, kemudian selain itu digitalisasi ini juga memang dalam masa pandemi COVID ini memang sangat perlu dilakukan, karena dengan melakukan pendaftaran secara online, kemudian juga pelayanan secara online, ini mengurangi jumlah penduduk atau warga yang datang ke Dukcapil, sehingga dengan kondisi demikian jumlah kerumunan yang ingin mendapatkan pelayanan di Dukcapil ini juga akan berkurang. Nah, itulah semangat yang ingin kami bangun, sehingga kenapa digitalisasi ini memang harus dilaksanakan. Nah, kemudian dengan digitalisasi ini juga secara langsung maupun tidak langsung kami berharap mudah-mudahan dapat mengurangi praktek-praktek percaloan maupun pungli, karena kan ini langsung masyarakat yang langsung bisa mengakses untuk pendaftaran maupun pelayanan online tanpa harus melalui perantara. Nah, itulah salah satu semangat kenapa ini harus kita lakukan. Harus dibangun ya Bu? Iya, Karena harus dibangun dan menghindari dilakukan. hal-hal yang tidak diinginkan Iya. sendiri ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, untuk Ibu Dini nih Bu Dini, tentu kan masyarakat ingin tahu nih bagaimana prosedur dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan via online yang diterapkan di Dukcapil Pontianak nih Bu. Mungkin bisa dijelaskan ya Bu? Iya, jadi saat ini di kami memang sudah ada pelayanan online ya, Iya. untuk beberapa dokumen kependudukan. Iya benar. Nah, diantaranya itu akta-akta, ya, kemudian juga untuk pindah. Nah, itu sudah bisa melalui pelayanan online, artinya masyarakat cukup mengakses ke website Disdukcapil, yaitu di disdukcapil.pontianakkota.go.id. Di sana masyarakat ada ininya ya, tuntunannya ya, di mana yang pertama itu harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, setelah membuat akun,
ya sesuai dengan tata cara yang dipersyaratkan, kemudian mereka bisa memilih layanan apa yang akan dilakukan dan silahkan melengkapi berkas-berkasnya. Berarti pelayanan itu langsung dilakukan oleh mereka sendiri ya Bu ya? Iya, Nggak betul. perlu lagi datang-datang ke kantor, nggak perlu lagi ngantri-ngantri kayak dulu ya Bu ya? Tidak perlu mengantri, perlu poinnya di situ, iya. Oke. Sejak kapan sih Bu mulai online yang diaktifkan dari Dukcapil ini sendiri? Karena kan saya juga kemarin kebetulan juga membuat KTP dari online, ternyata memang memudahkan sekali ya Bu ya? Sejak Iya. kapan sudah dilakukan online digitalisasi ini Bu dari Dukcapil Bu? Kalau digitalisasi seperti dijelaskan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, kita mulai dengan tanda tangan elektronik ya. Iya, tanda tangan elektronik itu di 1 Juli 2020 untuk tanda tangan elektroniknya. Kemudian di kami yang untuk pelayanan online-nya itu kita mulai di September 2020. September Iya. 2020. Oke. Bu, sejauh ini bagaimana sih respon terhadap masyarakat? Karena kan digitalisasi online ini kan memang memudahkan dan waktunya sudah ditentukan gitu ya Bu ya untuk mendaftar. Bagaimana respon masyarakat sejauh ini terhadap digitalisasi nih Bu? Respon masyarakat sangat positif yang jelas ya, seperti Mbak sendiri tadi sudah merasakan ya manfaatnya. Jadi banyak mereka yang merasa sangat terbantu dengan adanya layanan online ini. Dan juga kami juga dalam masa transisi ini tentu terus memberikan sosialisasi karena harapannya semua masyarakat terlayani melalui aplikasi online. Oke. Nah Bu, untuk Bu Erma sendiri ini terkait semangat digitalisasi dalam pelayanan nih Bu, bahkan saat ini kan seluruh dokumen kependudukan kecuali KTP elektronik dan kartu identitas anak ya Bu ya, bisa dicetak di atas kertas HVS biasa gitu Bu ya. Benarkah demikian dan bagaimana keabsahan dari dokumen tersebut Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners karena kan ini masih banyak nih kesimpangan pemikiran nih terhadap hal-hal yang seperti itu Bu. Jadi sebetulnya ini adalah amanat dari Permendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Nah, di dalam Permendagri 109 spesifikasi formulir yang digunakan untuk administrasi kependudukan itu adalah HPS 80 gram ukuran A4. Nah, tujuannya sebetulnya itu adalah efisiensi, kemudian efektivitas, kemudian memudahkan untuk masyarakat. Memudahkan di sini adalah dengan menggunakan kertas HPS 80 gram, ini masyarakat bisa melakukan cetak sendiri. Karena di dalam permohonan yang disampaikan oleh masyarakat atas pelayanan dokumen kependudukan, itu masyarakat diminta juga untuk menyampaikan atau mencantumkan alamat email serta nomor HP. Jadi apabila masyarakat itu ingin melakukan cetak sendiri atau cetak secara mandiri dokumen kependudukannya, jadi nggak perlu repot-repot lagi ke Dukcapil. Jadi bisa di print karena dari operator kami itu akan melakukan pengiriman PDF dalam bentuk PDF ke alamat email masyarakat. Masyarakat langsung ya Nah, Bu ya. itu semangatnya seperti itu. Itulah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Dinas Dukcapil. Kenapa ini harus kita juga dukung, harus kita dukung, dan mudah-mudahan tujuan mulia ini sebetulnya kedepannya nanti ini akan mempermudah segala jenis layanan terkait dengan dokumen kependudukan. Oke Bu, saat ini kan pelayanan ini kan serba online ya kan Bu, bisa bilang masyarakat pasti bertanya-tanya nih, bagaimana sih dari sistem online tersebut gitu ya kan Bu. Oleh karena layanan ini menyimpan begitu banyak data masyarakat nih. Jadi bagaimana menurut Ibu tentang nanti nggak aman, itu bagaimana Bu? Mungkin ini persepsi yang salah nih kepada Tribuners di rumah juga dan masyarakat khususnya Kota Pontianak ya Bu ya. Iya. Jadi sebetulnya pelayanan online ini kan untuk beberapa jenis dokumen. Yang jelas kalau untuk saat ini ada 14 layanan yang kita layani untuk pelayanan online. Mulai dari pembuatan KK baru, kemudian penggantian KK yang hilang, KK yang rusak, termasuk juga pembuatan kartu identitas anak yang baru, kemudian yang hilang, yang rusak, sampai kepada pembuatan surat keterangan non permanen dan surat pindah datang. Nah, pelayanan online ini datanya sebetulnya ini tersimpan aman pada data warehouse di data center
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Jadi insya Allah aman data penduduk kita ini kan. Jadi jangan khawatir dengan adanya pelayanan online, nanti data penduduk kita ini jadi tersebar gitu ya, Bu, akan ya. tersebar, nggak bisa seperti itu. Karena ini tersimpan rapi di data warehouse di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Berarti terjawab nih pertanyaan Tribuners di rumah, karena memang banyak sekali yang bertanya-tanya, istilahnya bertanya bagaimana ini data saya di online, apakah bisa tersebar nih secara bebas? Ternyata itu tidak ya Bu ya. Tidak. Ternyata itu memang tersimpan rapi di warehouse kita sendiri ya Bu ya, karena itu memang udah ada peraturannya sendiri ya Bu ya. Nah, buat Tribuners di rumah, jadi kalian harus mengubah persepsi yang bertanya-tanya selama ini jadi awalnya tidak tahu menjadi tahu nih tentang Dukcapil Kota Pontianak ini sendiri. Mungkin Bu, terkait pandemi COVID-19 kali ini Bu, mohon disampaikan adakah perubahan layanan dan pelayanan yang diberikan oleh Dukcapil Kota Pontianak Bu? Ya, untuk pelayanan pada masa pandemi COVID memang ada perubahan. Pertama, kami dalam memberikan pelayanan ini tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang diharuskan oleh penyelenggara pemerintah, bahwa prinsip-prinsip 3M ini harus dilaksanakan, mulai dari mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Nah, ini juga kita siapkan. Nah, selain karena kita tahu jumlah wajib KTP di Kota Pontianak ini 72,21%. Jadi ada sebanyak 486.000 penduduk yang wajib KTP. Sementara jumlah penduduk kota ini sebanyak 670.859 jiwa. Nah, artinya kalau kita melaksanakan pelayanan untuk cetak KTP, karena memang yang sangat banyak untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan adalah memang pencetakan KTP. Nah, ada perubahan pada masa pandemi COVID-19 yang dahulu kami menyiapkan kuota untuk pencetakan KTP itu per minggu 2.000 kuota untuk pendaftarannya ya. Kemudian untuk layanannya per hari itu 400 cetak KTP. Nah, di masa pandemi ini kami mengurangi sehingga jumlah pelayanan untuk pendaftaran KTP menjadi 1.250. 1.250 ya, Bu. Itu kuota ya Bu ya? Kuota untuk layanan cetak KTP perharinya menjadi 250. Karena mengingat kondisi ruang, ya, kemudian sarana prasarana yang ada di Dinas Dukcapil, kalau kita tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan jumlah sebelumnya, ini memang untuk kondisi menjaga jarak ini juga memang agak sulit kita mengendalikannya kan, walaupun biasanya petugas kami tetap menghimbau kepada warga yang datang ke Dukcapil untuk tetap menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, duduknya juga sudah kita siapkan, jangan sampai berdekatan. Nah, tapi biasanya agak sulit kalau dengan jumlah sebegitu banyak ya. Nah, sehingga kami membatasi. Dan salah satu alternatif lain untuk mengurangi jumlah pemohon atau penduduk yang datang, kita membuka pelayanan online. Itu salah satu alternatif lain ya. Selain kita mengurangi kuota, tapi kita membuka pelayanan online. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pelayanan untuk dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil melalui pelayanan online. Jadi nggak perlu datang ke Dukcapil. Berarti kuota 1.200 tadi itu Bu, dalam sehari ya Bu ya, yang diinikan atau gimana? Itu per minggu. Per minggunya. Per minggu. Berarti kalau dalam seharinya bisa berapa Bu? Sehari itu untuk cetak KTP bisa 250. 250. Itu yang memang melalui pendaftaran. Tapi kalau yang bersifat urgen, misalnya untuk pengurusan orang sakit, BPJS dan lain-lain, ini harus tetap kita layani. Makanya dalam sehari untuk cetak KTP itu biasanya walaupun
walaupun kita menyediakan kuota pencetakan KTP-nya 250, itu tetap lebih biasanya. Biasanya bisa 270, bisa 280 dan sebagainya. Berarti untuk layanan lainnya juga tersedia kuota yang lebih juga, Bu? Apakah tetap sama di setiap jenis layanan 250 orang kuotanya atau tetap gimana, Bu? Ada perbedaan karena kan kita mengevaluasi berdasarkan jumlah permohonan yang disampaikan oleh masyarakat ke Dinas Dukcapil. Jadi untuk layanan akta, kartu keluarga, surat pindah dan lain-lain sebagainya, itu kuotanya sebelumnya pada masa pandemi COVID 500 per minggu. Sebelum masa pandemi ya, Bu ya? Sebelum 500 per minggu. Nah, kemudian setelah pandemi kita mengurangi menjadi 375 kuota. Nah, sama juga untuk legalisir ya. Legalisir juga kita menyesuaikan, ada pengurangan pada layanan legalisir bentuk dokumen kependudukan. Itu memang kalau masih ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan legalisir, karena kita ketahui bahwa sebetulnya dengan diberlakukannya tanda tangan elektronik ini sebetulnya tidak perlu lagi dilakukan legalisir. Nah, di sana masyarakat untuk mengetahui keabsahan dari dokumen kependudukannya dapat melakukan pemindaian di QR code yang tertera pada dokumen kependudukan. Nah, nanti di sana akan muncul dan tersambung ke Pranala Kemendagri terkait dengan data yang bersangkutan. Nah, itu akan muncul bahwa data ini aktif. Kemudian nomor, anggaplah ini kartu keluarga ya. Nah, kakak nomor sekian atas nama kepala keluarganya siapa. Nah, kemudian pejabat penandatangannya siapa, itu akan muncul ketika dilakukan pemindaian. Langsung Jadi, ya, Bu, ya? Secara langsung ya? Iya, secara langsung. Jadi jangan khawatir kalau dokumen ini bisa dipalsukan. Benar, Bu. Oke, mungkin secara teknis nih, mungkin saya ingin bertanya ke Bu Dini nih. Sejauh ini kan masyarakat nih kan pada banyak yang kurang tahu secara online ya, Bu, karena ada beberapa yang bertanya ke saya, bagaimana sekarang pembuatan KTP, bagaimana sekarang mengurus akta lahir, kok saya nggak bisa datang ditolak, kok saya nggak ngerti gitu. Nah, Dukcapil Kota Pontianak ini sendiri, Bu, bagaimana sih untuk menyebarluaskan kepada masyarakat umum dan masyarakat lainnya yang ingin membuat KTP agar mereka tahu kalau sekarang tuh sudah melalui online, apa aja nih, Bu, yang telah dipersiapkan oleh Dukcapil untuk tetap mengenai sasaran yang di bawah-bawah ini gitu, Bu? Iya. Sosialisasi, Mbak, ya, yang jelas ya. Iya, tadi sudah saya katakan kita dalam masa transisi. Iya, benar. Mungkin banget. Iya, jadi banyak yang agak kaget juga, kok kayaknya susah diakses layanan Dukcapil. Padahal tidak seperti itu. Sudah beliau sampaikan juga bahwa selain layanan tadi ya, pendaftaran online untuk KTP, nah untuk warga yang baru 17 tahun mau merekam pertama kali itu dipersilahkan datang hanya dengan membawa fotokopi kartu keluarga, tidak perlu mendaftar online. Silahkan datang di jam kerja, itu akan dilayani oleh petugas kami. Kemudian untuk pembuatan akta-akta serta dokumen kependudukan lainnya, itu juga sebenarnya ada dua alternatif. Ada dua alternatif. Yang pertama melakukan pendaftaran online, sudah mendaftar sehingga mereka mendapatkan kuota untuk dilayani, tapi ini jalurnya mereka offline sebenarnya, mendaftarnya online, tapi offline, kedatangannya tetap ditunggu di loket kami untuk memasukkan berkas-berkas. Beda halnya dengan layanan yang full online ya, ada juga kan. Jadi kami ada pendaftaran online dan ada pelayanan online. Yang pelayanan online tadi sudah saya katakan cukup mengakses website kami. Di sana harus membuat akun terlebih dahulu. Setelah mempunyai akun, baru bisa memilih akan melakukan pengurusan apa. Ada menu-menu di sana. Dan juga kami melakukan pelayanan jemput bola. Nah, iya, selain ditampung di kantor, kami juga melakukan jemput bola ke kelurahan. Jadi warga yang ya memang tidak terakomodir di dalam alternatif metode layanan yang saya sebutkan tadi, bisa tetap terlayani oleh kami juga di kelurahan. Iya, nanti berarti akan banyak layanan yang ingin di apa ya, Bu, ya di up untuk masyarakat. banyak yang, metode dan itu memang metode, Bu, iya untuk pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Iya, benar, seperti membahagiakan itu. masyarakat. Iya, jadi itu banyak menjadi cara. tema kayaknya gitu. Bu.
Karena kan saat ini pandangan masyarakat terhadap Dukcapil mungkin akses susah nih, bagaimana kita kalau sudah datang ternyata kuota sudah terpenuhi, ternyata melalui online ini sendiri kuotanya cukup untuk membuat mereka nyaman dan gampang ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan Mungkin terakhir saya tambahkan Oke. tadi terkait dengan perekaman ya, perekaman yang dilakukan oleh petugas Dukcapil Iya, Bu. yang biasanya kami menyebutnya itu jemput bola ya, jemput bola di kelurahan-kelurahan. Kemudian perekaman-perekaman yang warga datang langsung ke dinas Dukcapil maupun di kecamatan. Nah, jadi karena keluhan masyarakat terkait dengan susahnya untuk mendaftar secara online. Jadi untuk khusus perekaman yang dilakukan baik itu di dinas Dukcapil maupun di kecamatan maupun yang di kelurahan, ini mereka tidak perlu melakukan pendaftaran secara online karena petugas operator kita itu akan melakukan pencetakan secara langsung. Jadi mereka akan diberikan bukti tanda pengambilan untuk KTP-nya kalau setelah melakukan perekaman. Jadi itu juga salah satu ingin memudahkan masyarakat. Jadi Membahagiakan masyarakat ya, Bu. ingin membahagiakan juga ya. Oke Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum masuk sesi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat nih, karena kita udah menyediakan layanan ruangan publik pertanyaan dari masyarakat nih semua terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 ini sendiri, mengingat kantor Dukcapil ini kan kantor layanan publik yang tentu masyarakat datang ke sini gitu ya Bu ya. Seperti apa sih penerapan protokol yang mungkin bisa dijelaskan lagi untuk masyarakat yang akan datang nih ke sini, karena kan tetap melalui pelayanan offline-nya gitu ya Bu, setelah dari online gitu. Apa aja nih Bu yang harus mereka persiapkan dari rumah sebelum mendatangi tempat pelayanan publik seperti Dukcapil seperti ini Bu? Yang jelas masyarakat harus betul-betul memahami, kemudian memiliki kesadaran bahwa pentingnya kita mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID. Artinya kalau masyarakat memahami kemudian menyadari pentingnya protokol kesehatan untuk masa pandemi COVID ini, artinya masyarakat melindungi dirinya sebetulnya. Itu dia ingin melindungi dirinya. Oleh karena itu masyarakat tentu dengan sendirinya kami berharap tetap menggunakan masker, kan? Menggunakan masker, kemudian sebelum mendapatkan pelayanan fasilitas untuk cuci tangan itu sudah disediakan. Silahkan mencuci tangan, kan? Kemudian juga mengatur jaraknya, mengatur jarak sesuai dengan apa yang sudah kita buat sesuai dengan protokol. Kita jagalah jarak, jangan sampai terjadi kerumunan, kemudian nanti juga akan beresiko terhadap diri masyarakat sendiri maupun petugas-petugas kita. Mungkin itu ya Bu yang udah dilakukan Dukcapil sendiri untuk menerapkan prokes kesehatan kita ini sendiri ya Bu ya. Oke, mungkin setelah ini kita bakal break iklan. Jadi buat teman-teman Tribuners yang udah bertanya, kita bakal langsung sampaikan ini untuk kepada dua narasumber kita di sini, Ibu Dini dan Ibu Erma. Nanti mungkin kita bakal bertanya-tanya, membaca pertanyaan masyarakat ya Bu ya. Oke, buat teman-teman Tribuners jangan kemana-mana karena kita bakal break iklan dulu setelah ini ya.
online ini cukup bermanfaat karena pada saat ini kan kita dihadapi dengan pandemi COVID-19. Pelayanan cukup baik sih. Pemudah dan hasilnya lebih cepat. Istilahnya ini yang pertama kami datang sini untuk meminta legalisir dari KTP, tidak ada masalah sama sekali dan lancar sekali. Lebih cepat juga sih selesainya daripada yang lewat offline harus ngantri dan harus ramai-ramai. Pendaftaran online KTP ini sangat baik, lebih cepat dan lebih mudah. Jadi kita tidak perlu menunggu lama dan tidak perlu datang langsung ke Capil, hanya dengan daftar online saja sudah bisa. Pelayanan online-nya udah lumayan terintegrasi sih. Untuk masukan ke depannya sih untuk pelayanan online lebih ditingkatkan untuk informasi publik sekarang. Jangan lupa laporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang Anda alami agar dicatat untuk memperoleh dokumen kependudukan. Gunakan aplikasi layanan online yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dapatkan dokumen kependudukan melalui layanan online yang lebih cepat, mudah, serta bisa mengurangi kontak dengan orang banyak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Mari kita wujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Salam Gisa, Dukcapil bisa. Masih di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, masih bersama dua narasumber saya, Ibu Erma Suryani, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dan Ibu Dini Eka Wahyuni, Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Nah, kali ini kita udah masuk sesi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat nih ya Bu ya. Mungkin masih semangat ya Bu ya, walaupun kita seperti keadaan hari ini memakai masker, tapi tetap semangat ya Bu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah mengirim pertanyaan, terima kasih buat semuanya. Dan saat ini saya akan sampaikan langsung nih untuk pertanyaannya. Mungkin dari Arikah Melita nih. Bu, Jumat lalu teman saya mengurus surat keterangan kematian untuk saudaranya. Kenapa daftar online ini susah sekali dibuka dan sekali bisa diakses sudah kosong jadwalnya? Mungkin siapa yang mau jawab nih Bu? Iya. Jadi memang persoalan yang banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat terkait dengan pendaftaran online. Iya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang pada masa pandemi COVID ini ada pengurangan untuk kuota pelayanan KK, akta maupun KTP ya. Nah, sehingga memang dampaknya ketika pendaftaran online ini sudah dibuka, otomatis jumlah warga yang akan memasukkan pendaftaran online ini agak susah diakses ya. Nah, jadi memang sebelumnya pada waktu kita ada perubahan tata cara pendaftaran online ini memang sempat jumlah kuota itu masih tersisa karena mungkin ada yang masih belum tersosialisasikan. Tapi begitu masyarakat sudah mengetahui, jadi memang agak susah karena memang jumlahnya memang kita batasi, kemudian juga sebetulnya di pendaftaran online ini kita menyediakan di web Dukcapil kan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dini tadi, bahwa di web kita itu tersedia pelayanan-pelayanan, kemudian pendaftaran online-nya berupa KTP, pencetakan, kemudian untuk akta, KK dan lain-lainnya. Nah, memang inilah yang sering dikeluhkan, tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan kalau memang sekiranya pelayanan untuk dokumen kependudukan maupun pencatatan sipil, misalnya yang disampaikan oleh Mbak tadi itu kan masalah akte ya. Kalau ini memang bersifat urgen, mungkin suara Ibu agak lebih keras sedikit Bu.
memang bersifat urgen, ini bisa kita tambah kuotanya dengan kita berikan pelayanan. Oke, nah Bu, masih terkait surat kematian nih, saya mau tanya seberapa wajib membuat laporan ini dan ada deadline waktukah serta sanksi jika lewat dari masa yang ditentukan? Ya. Jadi sebetulnya untuk pelaporan kematian ini waktunya ada sebetulnya. Itu paling lama 60 hari ya. 60 hari itu siap. sudah harus melaporkan. Harus melaporkan ya Bu ya? Peristiwa kematian. Nah, memang kalau secara sanksi administrasi itu memang sejak diberlakukannya peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Admindo, ini memang sudah tidak dikenakan lagi sanksi administrasi berupa denda biaya. Nah, itu sudah tidak ada lagi. Nah, tetapi yang jelas kita menghimbau kepada masyarakat, walaupun sudah tidak dikenakan sanksi biaya untuk dendanya, ini kita menghimbau agar masyarakat segeralah melaporkan, melaporkan peristiwa penting, misalnya peristiwa kematian ini ke Dinas Dukcapil, karena nanti juga peruntukannya untuk kepentingan masyarakat sendiri. Ketika masyarakat memerlukan untuk pengurusan, misalnya katakanlah ya untuk masalah surat keterangan waris dan lain-lain sebagainya, itu pasti diperlukan. Nah, jadi kami menghimbau agar masyarakat segeralah untuk menyampaikan laporan peristiwa kematiannya ke Dinas Dukcapil Kota Pontianak. Nah, buat Arika Melita, jadi kamu harus segera melaporkan nih surat kematian dalam jangka waktu 60 hari ya Bu ya? Karena itu batas waktu yang memang sudah ditentukan. Jadi segera melapor untuk buat seluruh masyarakat juga yang ada di rumah dan tribuners yang sedang menonton. Nah, ini untuk Ibu Dini. KTP untuk anak wajib nggak sih? Terus cara buat dan syaratnya apa aja? Gitu, Bu. Iya. KIA ya, Kartu Identitas Anak, diperuntukkan untuk anak usia 0 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Siap. Karena di usia 17 tahun mereka menjadi wajib KTP. Nah, sebelum 17 tahun itu mereka wajib membuat kartu identitas anak. Kenapa wajib? Karena ini pemerintah memiliki misi untuk membuat database penduduk usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Nah, seperti itu. Syaratnya gampang sekali, hanya membuat akte kelahiran. Nah, yang pasti anak itu harus memiliki akte lahir dulu. Syaratnya fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, dan pas foto kalau anaknya sudah berusia di atas 5 tahun. Pas foto ukuran 3x4 1 lembar. 3x4 1 lembar. Iya, betul. Cukup itu saja. Cukup itu aja ya Bu ya untuk syaratnya, dan ternyata sangat mudah nih buat Ririn Widi Pontianak. Oke, selanjutnya mungkin dari Indra Aida. Kemarin baru bikin kakak dengan akte anak. Ini kakak sekarang model baru ya, memang nggak ada kertas di Dukcapil kak. Kemarin hasilnya cuma dikirim lewat email, terus nyuruh kita seorang yang print. Hasilnya kayak kertas HPS biasa gitu. Jadi apakah memang modelnya seperti itu gitu? Jadi sebetulnya tadi juga sudah dijelaskan, iya, benar banget, bahwa ini amanat Permendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Bahwa spesifikasi untuk dokumen kependudukan itu menggunakan kertas HPS 80 gram A4. Tujuannya sebagaimana disampaikan tadi, bahwa efisiensi efektivitas kami memudahkan masyarakat. Artinya dengan menggunakan kertas HPS 80 gram, masyarakat bisa mencetak sendiri. Karena dalam aplikasi 7.3.4 ini memungkinkan masyarakat bisa untuk melakukan cetak secara mandiri. Jadi nggak perlu datang ke Dukcapil ya. Nah, nggak perlu datang ke Dukcapil. Tetapi kalau masih ada yang ingin cetak di Dukcapil, masih bisa dilayani. Oh, masih bisa juga masih ya bisa. Bu ya? Mungkin ada masyarakat kita yang mungkin nggak memiliki sarana prasarana untuk printer atau apa ya. Nah, ini tetap dilayani. Makanya di dalam permohonan di sana itu ada 2 pilihan, mau cetak sendiri atau dicetak di Dinas Dukcapil. Nanti petugas operator kita yang akan menindaklanjutinya. Kemudian kalau ini mau cetak sendiri, berarti akan mengirimkan dalam bentuk PDF dokumen kependudukannya ke alamat email
yang bersangkutan. Oke, berarti ada 2 opsi Iya. ternyata ya Bu ya, untuk mencetak itu sendiri dan mandiri atau datang langsung. Iya. Ternyata memang sudah sangat memudahkan sekali ya Bu, nggak perlu repot-repot nih masyarakatnya. Oke, selanjutnya dari Nira Novianti nih. Soal pendaftaran online, kayaknya perlu dievaluasi lagi nih. Mungkin ini kritikan Bu. Kan kalau tidak salah buka tiap Jumat, Sabtu, Minggu. Terus kalau kakak kuotanya 500 kalau tidak salah. Cuma dari pengalaman saya kemarin, udah coba berkali-kali selalu gagal. Jadi padahal udah berawal banget bukanya, pas tank jam 2 siang berapa kali. Nah, saya ingin Dukcapil memperhatikan lagi nih waktu untuk mendaftarkannya. Jadi mungkin saran nih Bu kepada yang yang sudah menunggu dari pagi sampai jam 2 untuk mendaftarkan, saran nih Bu. Jadi sebetulnya kalau pendaftaran online yang saat ini kami laksanakan, sebetulnya ini ada perubahan tata cara yang kami lakukan. Kalau sebelumnya itu kan pendaftaran kita buka per hari ya, per hari kuotanya sekian, kemudian masyarakat dapat mengakses, kemudian mendapatkan pelayanan. Tetapi kita lakukan evaluasi perubahan dengan membuka pendaftaran online kuotanya per minggu. Kuotanya Per per minggu artinya itu memang terakumulasi jumlah layanan yang kita berikan selama 1 minggu, dengan tujuan juga sebetulnya agar masyarakat bisa mengakses, betulnya dengan kuota yang banyak masyarakat bisa mengakses. Kemudian ada satu lagi kelebihan dari pendaftaran yang kami lakukan saat ini, itu masyarakat bisa memilih hari, kemudian jam berapa pelayanan. Oh, Jadi berarti secara offline-nya ya Bu ya? secara online, Secara pendaftaran online-nya. online-nya. Jadi misalnya masyarakat bisa nih masuk ya di pendaftaran online kita ya. Kemudian dia ingin sempatnya hari Selasa, silakan pilih hari Selasa kan. Sepanjang kuotanya masih tersedia kan. Iya, siap. Nah, kemudian jamnya juga mau jam 8 sampai jam 12 atau jam 1 sampai jam 3.15. Nah, jadi silakan. Artinya ketika masyarakat sudah bisa mendaftar secara online, mereka sudah ada kepastian kapan harus datang ke Dukcapil, jam pelayanannya jam berapa. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Nah, keluhan masyarakat terkait susah, mungkin ini tadi jumlah kuota yang memang saat ini memang kita batasi mengingat kondisi pandemi COVID. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kerumunan atau banyaknya orang yang datang ke dinas Dukcapil. Tujuannya seperti itu. Sebenarnya kalau sudah normal, mungkin kuotanya bisa kita tambah, karena waktu kita memberlakukan dengan jumlah kuota yang memang cukup maksimal ya, ini akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara online ini nggak begitu sulit sebetulnya, karena ada pembatasan pada masa pandemi. Bu, ini ada sanksi nggak sih Bu bagi yang sudah mendaftar tapi tidak datang, tidak bisa menepati waktu yang dia buat sendiri? Itu ada, karena kita kan tidak ingin nih orang mau coba-coba saja ya. Benar-benar Bu. Nah, sehingga kita mengurangi penduduk yang lain yang memang betul-betul bermaksud untuk mendapatkan pelayanan dan memang ini penting ya. Nah, sehingga kita tetap memberikan sanksi kalau udah daftar harus datang. Jadi kalau tidak datang maka 14 hari itu dia nggak bisa melakukan pendaftaran secara ada online. sanksi selama 14 hari lagi dia nggak akan bisa. Kita Buat beri Tribuners sanksi di rumah seperti harus itu. paham ya Bu Iya, ya, betul. dan buat masyarakat semua khususnya. Itu juga ingin memberikan edukasi, pendidikan pada masyarakat supaya betul-betul lah ya menggunakan akses ini untuk kepentingan yang memang betul-betul untuk pelayanan kepada masyarakat banyak. Siap. Mungkin selanjutnya ini Bu ada dari Dita. Bila ada nama yang salah dalam KK, bagaimana proses perbaikannya? Karena saya khawatir nanti jadi masalah. Mungkin Bu Dini bisa jelasin? Jadi memang apabila ada ketidaksesuaian antara dokumen kependudukan kita khususnya itu harus diperhatikan ya. Identitas yang tercantum di dalam kartu keluarga itu semua merujuk dari akte kelahiran. Jadi dicek dulu nih akte kelahirannya, tercantumnya bagaimana, penulisannya seperti apa. Nah, karena apa yang ada di akte kelahiran seharusnya sama persis dengan yang ada di kartu keluarga. Jadi kalau misalnya akte kelahirannya sudah benar, kakaknya salah, silakan mengajukan pembetulan kakak berdasar akte kelahiran. Seperti itu. Jadi kadang memang warga kita banyak yang kurang
aware ya, kurang memperhatikan namanya diaktif seperti apa, tempat tanggal lahir dan sebagainya di KK juga seperti apa. Ketika ada perbedaan itu banyak yang didiemin. Ketika ada satu urusan ketahuan baru ribut nih, gimana ngebetulinnya nih, gimana seperti itu. Berarti itu ada syarat perubahan nggak sih, Bu? Syarat pembetulan kartu keluarga ya hanya kakak asli dan fotokopi akte kelahiran yang menjadi acuan saja. Itu saja ya, Bu ya? Iya, dan sebenarnya itu menjadi syarat untuk pembetulan kakak untuk elemen data yang lainnya, misalnya pendidikan ya, untuk mengupdate data pendidikan yang awalnya hanya tamat SD, kemudian ingin diupdate menjadi tamat SMA karena dia ternyata punya ijazah di SMA. Ya bawa kakak asli dan ijazahnya saja. Iya. Berarti hanya seperti itu ya, Bu ya? Iya, hanya seperti itu. Berarti untuk pendaftarannya juga bisa melalui online lagi ya, Bu ya? Bisa. Oke, jadi tetap serba online saat ini. Nah, ini mungkin dari Gilitra. Saat pandemi seperti ini, pembuatan KTP kan sudah dibuat secara online dan tidak semua orang mengerti prosesnya. Apakah ada cara yang mudah untuk membuat KTP dengan cara tidak online? Masih sama yang seperti saya tanya tadi, Bu. Mungkin dia mau langsung bertanya nih ke ibu-ibu gimana nih cara yang tidak online-nya. Sedikit aja, Bu, menjelaskan. Mungkin nanti ya bagi Giltra bisa ditonton ulang nih siaran kita apa yang sudah disampaikan. Mungkin mungkin perlu juga saya jelaskan bahwa fase-fase pembuatan KTP itu sebetulnya ada 5 sebetulnya. Ada 5 iya, fase ada ya, 5 Bu ya? Fase. Siap. Pertama itu fase perekaman. Perekaman itu adalah pengambilan sidik jari, iris mata, foto biometrik ya, biometrik. Itu fase perekaman. Dan ini kita layani secara offline. Jadi masyarakat silakan datang, kemudian daftar ke petugas, kemudian nanti berikan fotokopi kakaknya, nah, nanti akan dipanggil langsung dilakukan perekaman oleh petugas perekaman. Kan? Dan tadi juga sudah saya sampaikan untuk perekaman seperti ini untuk yang 17 atau yang baru memiliki kartu tanda penduduk ini tidak perlu untuk mendaftar online untuk pencetakannya. Langsung nanti akan diinventarisir oleh petugas operator dan akan dicetakkan. Karena kita ingin mengurangi kuota yang tadi ya, yang rebutan untuk pendaftaran online ya, untuk cetak KTP. Nah, kemudian fase yang kedua itu adalah fase pengiriman data. Jadi data yang sudah direkam, biometrik, pemohon yang sudah direkam ini dikirim dalam bentuk biocapture, data baru ya, data baru ini dikirim. Nah, sehingga nanti dalam pengiriman data ini dia akan bisa beberapa kategori. Pertama itu data terverifikasi, artinya ini memang normal terkirim, kemudian bisa dilakukan proses selanjutnya. Kemudian ada fase pengecekan data kan. Nah, setelah pengecekan data ini kan nantinya data-data dari server KTP elektronik terkirim ke data center ya, data center di pusat. Nah, kemudian setelah pengecekan, kemudian ini dalam proses berikutnya adalah fase penunggalan data. Penunggalan data ini ada 3 status sebetulnya. Pertama, duplikat rekod, bisa saja data yang terkirim atau data baru yang terkirim itu terjadi duplikat rekod, data ganda. Data ganda ini tidak bisa diproses. Misalnya biometriknya sama tapi nicknya beda, atau pernah melakukan perekaman di tempat yang lain tapi tidak menyampaikan kepada petugas, itu juga akan ganda. Tidak ada perubahan ya, Bu ya? Jadi ini juga nggak akan bisa diproses kan. Nah, kemudian kedua itu adjudicate record. Adjudicate record itu ada kemiripan dari data yang terkirim. Ini juga tidak bisa terproses. Misalnya sidik jarinya mirip tapi nicknya beda, kan seperti itu kan. Nah, ini juga tidak bisa. Kemudian satu lagi itu yang sudah benar-benar dipastikan tinggal datanya, atau yang biasa kita sebut PRR itu ya, PRR print ready record. Nah, inilah yang bisa untuk diproses selanjutnya, terkirim ke ke daerah untuk bisa dilakukan pencetakan KTP-nya. Dan terakhir itulah fase
pencetakan. Fase pencetakannya seperti itu yang memang Iya. ternyata pembuatan KTP ada fase-fasenya Iya, ya Bu ya. iya. Jadi masyarakat atau Tribuners di rumah harus paham nih fase-fase itu ya Bu. Nah dari Riors nih, bagaimana cara mengganti KTP yang rusak atau hilang? Apa bisa lewat layanan digital? Bu Dini, silakan dijawab. Berarti itu melakukan pencetakan kembali ya, Oh, karena iya. hilang atau rusak. Jadi syaratnya membawa fotokopi kartu keluarga, kemudian untuk yang hilang membawa surat keterangan hilang dari polisi, Oke. kemudian yang rusak tadi membawa KTP-nya yang rusak. Oke. Iya, kemudian mekanismenya sama melalui pendaftaran online. Pendaftaran Iya. online. Berarti tetap bisa dicetak ulang lagi ya Bu Tetap ya? bisa dicetak. Oke siap. Ternyata sangat mudah sekali sekarang. Nah dari Mirna Chai ini, mau nanya Bu, keluarga saya lama merantau dan menetap di Jakarta sekarang ini, kembali lagi ke Pontianak dan belum tahu kapan akan kembali merantau lagi. Pertanyaan soal surat kerja domisili, berapa lama orang yang tinggal di kota tersebut harus sudah memiliki surat domisili dari sini gitu. Dia bertanya, dan adakah masa berlakunya? Oh mungkin dia mau surat domisili dari sini, dia kan merantau ke Jakarta nih Bu. Jadi harus ada surat domisili dari kota Pontianak itu gimana Bu? Saat ini surat domisili penduduk sudah tidak lagi Oh, sudah tidak ada ya, Bu, ya? karena seiring dengan kemudahan mengurus perpindahan penduduk. Jadi kalau dia penduduk kota Pontianak akan bekerja keluar kota Pontianak, silahkan mengurus SKPWNI, surat keterangan pindah warga negara, ya dari daerah asal ke daerah tujuan. Itu syaratnya gampang banget, tanpa pengantar RT, RW dan lurah, cukup mengisi formulir dan KK asli. Tanpa pengantar ya Bu? Tanpa pengantar. Siap-siap. Sehingga terbitlah surat pindah tersebut. Nanti di daerah tujuan yang bersangkutan melaporkan kepindahannya dengan membawa surat pindah itu ke Dukcapil setempat. Oke, berarti hanya seperti itu aja ya Bu. Iya. Nah ini juga saya juga baru tahu nih, karena perpindahan itu tadi tidak perlu ada surat pengantar lagi. Siap. Nah ini satu lagi nih Bu dari teman kita Indra Aida, KTP saya masih KTP cetakan pertama. Saya sudah pindah tempat dan status perkawinan sudah berubah. Bagaimana cara kita cetak EKTP yang update nih Bu? Iya, iya. Artinya itu harus dilakukan perubahan elemen data. Elemen datanya. Nah, jadi kakaknya dulu yang dirubah, karena sudah pindah ya, sudah pindah. Nah, kemudian ada yang belum update, silahkan untuk melakukan perubahan elemen data pada kakaknya. Nah setelah kakaknya terbit sesuai dengan data yang memang sudah diperbaiki, silahkan untuk melakukan pencetakan KTP elektroniknya. Jadi otomatis data yang terdapat di dalam kartu keluarga itu juga yang nantinya akan tercantum di dalam KTP elektroniknya. Oke, nah Bu, mungkin masuk ke pertanyaan lagi. Bagaimana jika masyarakat ingin melapor atau membuat aduan terkait layanan Dukcapil nih? Karena kan kita kan di sini juga ruang layanan publik, berarti harus menerima nih segala masukan nih. Dan kemana mereka harus menyampaikan laporan nih? Mungkin bisa dijawab Bu. Untuk pengelolaan pengaduan, sebetulnya Dinas Dukcapil Kota Pontianak juga sudah menyediakan sarana prasarana untuk pengaduan masyarakat. Mulai dari tatap muka langsung, silakan masyarakat untuk datang ke Dukcapil untuk menyampaikan persoalannya terkait dengan pelayanan di Dinas Dukcapil, kemudian bisa menyampaikan melalui surat ke dinas atau melalui FB, melalui email juga ada, melalui web juga kita layani, kemudian kotak saran. Juga ada kotak saran kita siapkan karena dalam standar pelayanan publik sarana prasarana untuk pengelolaan pengaduan ini memang harus disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Makanya silahkan kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduannya terkait dengan layanan di Dinas Dukcapil, silahkan untuk datang bisa, kemudian bisa melalui email, bisa melalui Facebook, kemudian bisa melalui web dan bisa melalui kotak saran. Kalau untuk media sosial dari Dukcapil sendiri ini ada nggak sih Bu? Dan apa aja nih Bu media sosial? Mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman semua di rumah, karena kan media sosial sekarang ini sangat penting sekali kan Bu. Jadi apalagi anak-anak milenial nih pengennya hanya ya daripada web, mereka hanya nengok dari Instagram misalnya. Itu ada nggak Bu? Ya ada. Kalau Dinas Dukcapil sendiri untuk media sosial itu ada Facebook, kita ada juga. Di Dukcapil Pontianak itu untuk Facebook kita ya. Kemudian untuk IG-nya juga ada untuk Instagramnya. Nah, kemudian untuk
pengelolaan web ini juga alhamdulillah juga kita bisa melayani juga kalau seandainya ada masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduannya, kemudian melalui WA juga tersedia ada. ya Bu ya? Termasuk kita pelayanan untuk update KK dan NIK itu melalui WA saja. Bisa melalui WA kalau ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk update nomor induk kependudukan dan kartu keluarga. Oke, berarti dari WA juga bisa ya Bu? Bisa. Itu yang lola humas ya Bu ya? Dari tugas kita di sini. Oke, nah ini mungkin ke pertanyaan dari FB nih Bu. Tadi kan pertanyaan dari Instagram, kita lanjut nih. Kalau untuk akte kelahiran yang lahir beda dengan kakak orang tua itu urusannya di mana? Apakah di kota kelahiran atau tetap diurus di tempat kakak orang tuanya tercatat? Nah, Bu Dini silahkan dijawab. Jadi untuk seluruh dokumen kependudukan itu diurus di domisili penduduk. Jadi kalau yang bersangkutan kakaknya adalah kakak Kota Pontianak, walaupun akte kelahirannya bukan buatan Kota Pontianak, itu silahkan datang ke kami, akan diproses di Dukcapil Kota Pontianak, karena nanti kami akan yang berkoordinasi secara kedinasan dengan Dukcapil penerbit. Iya, jadi untuk tadi ya yang namanya berbeda antara kakak dengan akte lahir itu kita akan melakukan pembetulan, berarti ya pembetulan kartu keluarganya berdasar akte kelahirannya. Atau kalau memang akte lahirnya ternyata salah menurut yang bersangkutan, kita juga akan melakukan pembetulan akte kelahirannya di Dukcapil sesuai domisili. Oke, berarti pendaftaran juga melalui online ya Bu? Iya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Oke, nah mungkin udah habis nih pertanyaan kita dari teman-teman. Mungkin bisa terakhir nih Bu, sebelum penutupan, apa sih saran-saran yang bisa Ibu sampaikan tentang Dukcapil Kota Pontianak ini sendiri agar lebih baik lagi dan pelayanan untuk masyarakat lagi bisa diterapkan dengan sempurna nih, karena masyarakat tentunya pengen Dukcapil kita ini sendiri, data-data kita yang mereka lakukan di sini aman, cepat, gitu Bu. Yang jelas kami dari Dinas Dukcapil Kota Pontianak selalu berbenah diri ya untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, karena memang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini pelayanan yang banyak sekali menyentuh langsung ke masyarakat. Nah, tentu dalam berbenah diri terkait dengan segala yang fasilitas yang harus disediakan oleh Dinas Dukcapil, tentu akan dilakukan berbagai macam peningkatan, mulai dari sarana prasarananya kan, karena kita saat ini menggunakan IT semua ya, jadi sarana prasarana pendukung untuk penyelenggaraan untuk administrasi kependudukan ini juga harus mendukung ya. Nah, kemudian termasuk juga sumber daya manusianya, kami juga ingin terus berbenah diri dalam memberikan pelayanan. Kalau memang kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang tercepat, itu insya Allah akan kami laksanakan. Nah, kemudian tentu selain dari sisi Dinas Dukcapil sendiri, kami berharap juga kepada masyarakat ya, kalau ada pelayanan-pelayanan yang mungkin dirasakan masih kurang maksimal, tolong sampaikan kepada Dinas Dukcapil agar kita bisa melakukan evaluasi, kemudian perbaikan-perbaikan ke depannya, kan seperti itu. Jadi dinas dan masyarakat seharusnya saling bersinergi ya, bersinergi. Dan juga saya mengharapkan masyarakat kalau memang bisa ngurus sendiri ya, ngurus sendiri ke Dinas Dukcapil, silakanlah datang ke Dinas Dukcapil tanpa melalui perantara ataupun melalui pihak-pihak lain yang mungkin nanti akan menyulitkan masyarakat itu sendiri. Tetapi kalau masyarakat memang sudah paham untuk pelayanan dokumen kependudukan ini, persyaratannya apa, kemudian caranya seperti apa, saya rasa mungkin masyarakat lebih mudah untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan sendiri. Mungkin itu. Mungkin dari Ibu Dini ada lagi yang ingin disampaikan ini Bu? Sudah cukup seperti yang beliau sampaikan. Oke, mungkin harapan terakhir apa Bu mungkin untuk masyarakat supaya tetap melakukannya dengan apa?
pelaporan pencatatan sipil mungkin Ibu Kadis ya. Iya. Karena saat ini masyarakat ada beberapa peristiwa penting yang angka cakupan kita masih di bawah target lah begitu ya. Jadi kami saat ini sedang berupaya meningkatkan kinerja untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu mengenai pelaporan peristiwa kematian, perkawinan, dan perceraian. Kalau pelayanan alhamdulillah kita sudah cukup tinggi, ya, artinya masyarakat sudah sadar bahwa setiap ada yang lahir itu harus dilaporkan. Tapi yang masih banyak belum sadar, ketika ada keluarganya yang meninggal, lupa melaporkan. Itu tadi batasnya 60 hari kerja, walaupun tidak ada sanksi, tapi kami sangat membutuhkan data tersebut. Untuk apa? Kalau kematian, untuk menghapus data yang bersangkutan di database kependudukan. Kemudian perkawinan dan perceraian tentu saja itu harus dilaporkan supaya masyarakat menerima dokumen otentik, bukti peristiwa penting yang mereka alami, ya untuk keperluan mereka sendiri ke depannya sebagai tadi keabsahan hukum dari peristiwa penting yang mereka alami. Ternyata itu sangat penting juga untuk masyarakat itu sendiri ya Bu ya. Jadi kali ini Triponcast kita sudah berakhir nih Bu. Terima kasih sudah hadir di Triponcast kali ini, dan terima kasih buat Ibu Erma Suryani dan Ibu Dini Eka Wahyuni. Nah, kali ini nggak terasa nih Tribuners, kita udah masuk ke penghujung acara kita dan masih banyak lagi nih Triponcast edisi lainnya. Terima kasih udah nonton, dan jangan, jika kalian ketinggalan, kalian bisa replay ulang nih podcast kita kali ini, karena di sini dalam Dukcapil Menyapa Masyarakat banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan oleh dua narasumber kita kali ini. Saya Modi Utami, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.
Jadi untuk pendaftaran online ini cukup bermanfaat karena pada saat ini kan kita dihadapi dengan pandemi COVID-19. Pelayanan cukup baik sih. Pemudah dan hasilnya lebih cepat. Istilahnya ini yang pertama kami datang sini untuk meminta legalisir dari KTP, tidak ada masalah sama sekali dan lancar sekali. Lebih cepat juga sih selesainya daripada yang lewat offline harus ngantri dan harus ramai-ramai. Pendaftaran online KTP ini sangat baik, lebih cepat dan lebih mudah. Jadi kita tidak perlu menunggu lama dan tidak perlu datang langsung ke Capil, hanya dengan daftar online saja sudah bisa. Pelayanan online-nya udah lumayan terintegrasi sih. Untuk masukkan ke depannya sih untuk pelayanan online lebih ditingkatkan untuk informasi publik sekarang. Jangan lupa laporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang Anda alami agar dicatat untuk memperoleh dokumen kependudukan. Gunakan aplikasi layanan online yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dapatkan dokumen kependudukan melalui layanan online yang lebih cepat, mudah, serta bisa mengurangi kontak dengan orang banyak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Mari kita wujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Salam Gisa, Dukcapil bisa.